Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nama ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini teman-teman ya, saya akan mengomentari sebuah video dari seorang akhwat. Akhwat ini kayaknya kebingungan teman-teman ya tentang jalur nasab. Dengan minimnya ilmu atau keterbatasan ilmunya tentang agama Islam, menganggap orang muslim di seluruh dunia ini berzina karena menikahi satu keturunan, yaitu kita ini keturunan Nabi Adam. Jadi katanya kita ini yang keturunan Adam dan Hawa, lalu beranak pinak dan kemudian menikah dengan satu keturunan tersebut. Sedangkan katanya di dalam agama Islam kita diharamkan menikah di jalur satu keturunan. Jadi seakan-akan teman-teman ya, kita umat Islam ini dituduh berzina oleh perempuan ini. Lagi-lagi teman-teman ya, begitu pentingnya kita belajar tentang agama Islam. Dan ini dia videonya teman-teman ya, agar lebih jelas lagi. Aku Islam, tapi aku masih bingung sama satu hal ini. Kan manusia yang pertama diciptakan itu kan, laki-laki yang pertama diciptakan itu kan Adam. Terus perempuan yang pertama diciptakan itu Hawa. Kemudian mereka menikah, terus mereka punya keturunan. Nah, mereka memiliki keturunan anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga banyak sekarang ini manusia ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan, miliaran. Itu semua dari keturunan Adam dan Hawa. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang, kalau manusia sekarang sebanyak ini semua dari keturunan Adam dan Hawa, terus anak laki-laki Adam dan Hawa dan anak perempuan Adam dan Hawa itu melakukan hubungan suami istri dong. Tapi bukannya nggak boleh ya? Dalam ajaran agama kita nggak boleh kalau kita berhubungan suami istri sama saudara sendiri. Itu gimana sih? Tolong dong, ada yang bisa jelasin nggak sih? Ini gue masih bingung, sumpah. Sebenarnya teman-teman ya, saya bukan menyalahkan perkataan dari akhwat ini atau perempuan ini. Mungkin dikarenakan perempuan ini keterbatasan ilmu atau mungkin belum mengetahui tentang jalur-jalur nasab yang diharamkan atau yang dibolehkan untuk kita nikahi. Namun apa salahnya teman-teman ya, apabila kita berbicara tentang agama Islam itu dikoreksi dulu. Sebelum kita mengutarakan sesuatu yang kita belum tahu keilmuannya, seharusnya kita belajar dulu bagaimana agama Islam ini. Itulah bukti keseriusan kita di dalam mengikuti agama Islam ini. Dan kembali teman-teman ya, kita akan menjelaskan bagaimana jalur nasab atau jalur keturunan yang diharamkan untuk dinikahi dan yang diperbolehkan untuk dinikahi. Sebenarnya ini sudah sangat jelas teman-teman ya. Namun untuk memperjelas lagi, coba kita langsung simak saja penjelasan dari Ustadz Badrussalam yang menjelaskan bagaimana jalur nasab yang diharamkan untuk kita nikahi selama-lamanya. Ada juga jalur nasab yang diharamkan sementara, dan ada juga yang mutlak boleh kita langsung nikahi. Ini dia penjelasan dari Ustadz Badrussalam ini. Apa yang dimaksud dengan mahram? Yang dimaksud dengan mahram itu orang-orang yang haram kita nikahi, Ibu. Dan mahram itu ada dua macam. Ada mahram mu'abbad, mahram yang selama-lamanya jadi mahram kita. Siapa dia? Bapak buat laki, buat perempuan ya, buat ibu-ibu siapa? Bapak. Siapa lagi? Saudara-saudaranya bapak. Siapa lagi? Saudara-saudaranya ibu, paman. Bapak ke atas, kakek dan saudara-saudaranya, nenek dan saudara-saudaranya. Ya. Kemudian anak ke bawah, cucu, cicit, cocot. Ya. Demikian pula keponakan. Keponakan ke bawah itu mahram. Bagaimana dengan anak paman? Bukan mahram. Kalau anak paman alias sepupu itu bukan mahram dan boleh menikah. Nah ini demikian pula mertua. Mertua itu menjadi mahram selama-lamanya, walaupun ibu sudah cerai sama suami. Misalnya ibu jatuh cinta sama mertua ibu. Loh, mertua saya kok ganteng banget. Makanya ibu cerai sama suami, nggak boleh. Tetap mertua itu jadi orang tua sampai wafat kita, sampai hari kiamat. Mahram selama-lamanya. Iya. Demikian pula menantu itu jadi mahram selama-lamanya.
Demikian pula anak susu. Anak susu itu saudara sepersusuan juga, ya, jadi mahram selama-lamanya. Nah, ini namanya mahram yang muabbad, yang selama-lamanya. Ada lagi yang mahram ghair muabbad, sementara saja. Kita tidak boleh menikahi karena ada apa? Ada penghalang. Siapa dia? Istri orang. Nggak boleh kita nikahin. Tapi boleh itu jadi mahram kita nggak dalam safar? Bukan. Boleh berdua-duaan dengan dia? Nggak boleh. Kan mahram. Itu bukan mahram muabbad. Yang kita boleh berdua-duaan itu mahram muabbad, mahram yang lama-lamanya. Ya. Contoh lagi siapa? Ya. Adiknya suami. Adiknya suami nggak boleh nikahi ibu selama ibu jadi masih istrinya, kakaknya. Kecuali kalau suami ibu udah meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, adiknya suami ibu melamar ibu. Boleh ibu terima? Boleh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu namanya mahram ghairu muabbad, mahram yang tidak selama-lamanya. Begitulah teman-temannya pentingnya kita belajar agama Islam ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar agama Islam secara kafah atau secara menyeluruh, jangan setengah-tengah ya. Makanya itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk rajin-rajin menuntut ilmu. Rasulullah SAW mewajibkan kita menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Karena memang ilmu ini sangatlah penting teman-teman ya. Apalagi ilmu tentang agama Islam. Sedangkan ilmu dunia saja kita dituntut untuk belajar, apalagi ilmu tentang agama Islam yang nanti kita akan bawa di akhirat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lelah teman-teman ya untuk menuntut ilmu, agar kita lebih menambah wawasan. Tidak seperti akhwat ini ya, jalur nasab saja dia tidak tahu, ujung-ujungnya dia malah menjas atau memvonis bahwa umat Islam ini seakan-akan itu berzina karena menikah di satu jalur nasab, yaitu Adam dan Siti Hawa. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua, agar kita tidak lelah untuk selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, agar kita paham tentang apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah halalkan. Itulah gunanya kita belajar menuntut ilmu syar'i. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.